Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah sallallahu alaihi wa alihi wa ashabihi wa man walah. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Nah, sekarang kita sedang bersama Habib yang viral di dunia per-YouTuban ini. yang apa ya? Subscribe-nya banyak dan juga penontonnya banyak. Tapi nggak sombong ya, Bib ya? Tapi nggak sombong ya. Nggak sombong. Habib Syekh bin Muhammad bin Syabakar bin Salim. Gimana Bib, kabarnya Bib? Sehat? Baik, alhamdulillah Habib, baik. Alhamdulillah, kita juga Habib lagi sehat nih? Alhamdulillah rabbil alamin. Ini jam berapa nih? Kita bikin jam setengah tiga malam. Subuh Ya kan? ya. Ya, Subuh. menjelang subuh nih. Kita ada di saung ini nih, AMR nih. Waduh, nih markas AMR ini, markas AMR. Masya Allah. Habib, ana mau tanya sama antum, Bib. Pertama kali antum buat YouTube ini, Bib, itu kapan, Bib? Ana buat Habib kisaran kurang lebih udah hampir mau 2 tahun ya, tepatnya tahun 2018 akhir, ketika beliau Habib Bahar bin Ali bin Smith, guru kami ini, masuk Polda Jabar, ditahan di situ. Nah, saya sebagai murid pastinya ingin memberikan info kepada para pecinta Habib Bahar terkait bagaimana sih kabarnya beliau. Kan banyak sekali, Bib, zaman sekarang orang pada punya nomor HP Ana, saya punya nomor HP saya, terus pada WA, Habib gimana nih kabarnya Habib Bahar, Habib bagaimana nih kabarnya Habib Bahar. Walhasil untuk memberikan info, untuk memberikan kabar kepada umat yang ada di luar kota maupun luar negeri, kan banyak tuh pecinta Habib Bahar. Kita buatkan sebuah YouTube untuk memberikan info tentang beliau Habib Bahar. Tepatnya kurang lebih tahun 2018 akhir lah gitu, ketika beliau Habib Bahar ditahan di Polda Jabar. Berarti emang nggak sengaja bikin, nggak sengaja. Ana mau bikin nih, mau buat channel begini, enggak ya? Enggak. Yang pasti mau ngasih informasi aja. Ngasih informasi. Kita nggak tahu, Beb. Kita nggak tahu channel kita ini bakal besar tuh, nggak tahu gitu. Setelah di channel kami ini ibarat ada public figure seperti Habib Bahar, kami ini butuh icon Habib Rizik juga gitu. Jadi kan ada Habib Bahar, Habib Rizik, Habib Bahar, Habib Rizik. Lah, setelah membahas itu tentang beliau-beliau berdua gitu, kami mendekatkan diri kepada kuasa hukum juga gitu, agar mengerti daripada kabar-kabar yang valid loh, Bib, yang hoak bertebaran tentang Habib Rizik, tentang Habib Bahar gitu. Pastinya kita ingin mendapatkan kabar yang khusus, kabar yang valid, pasti langsung dari kuasa hukum. Oh, jadi berarti channel antum nih emang konsen ngebahas tentang Habib Bahar sama Habib Rizik ya? Naam. Itu aja. Nah, tapi Bib, menurut antum nih, banyak kan channel sekarang yang datang bikin, dia bikin konten ya tentang Habib Bahar, tentang Habib Rizik, yang karena memang jadi magnet nih, beliau ini jadi magnet nih, ya kan? Dua icon ini jadi magnet. Yang dia bikin cuman mau ngambil manfaat dari beliau aja nih. Itu menurut pandangan antum gimana, Bib? Jadi gini, Bib, alhamdulillah kami juga ngobrol dengan Habib Bahar juga terkait hasil dari YouTube kami, juga bantu lah untuk Habib Baharnya, untuk pondoknya, pokoknya untuk perjuangannya gitu, untuk kuasa hukumnya dan lain sebagainya. Pastinya kan kita niat memang awal niat nggak sampai ke AdSense gitu, nggak sampai ke iklan-iklan, kita memang memberikan informasi. Cuma yang namanya perjuangan itu, Bib, kadang kan butuh yang namanya dana. Kita sih buka-bukaan gitu, Bib. Memang kita butuh yang namanya dana untuk transport, kita bensin dari sini ke Jakarta 200.000 untuk bensinnya, ataupun tolnya bisa sampai 300-500, kelihatan, Habib. Gitu. Sedangkan penghasilan YouTube itu nggak seberapa, Bib. Walhasil ya kita niatkan kalau hasilnya besar ya kita tanamkan dalam hati ini ada niat besar untuk memberi perjuangan kepada guru kita. Kalau hasilnya pas-pasan ya kita maklumi aja gitu. Memang hasilnya seperti itu. Kadang kan yang namanya YouTube ada naik, ada turun, ada naik, ada turun seperti itu. Berarti antum kenal sama Habib Bahar udah lama ya? Udah dari tahun 2011, 2012. Udah lama ya. Nah, ada pertanyaan juga dari sebagian inilah netizen lah. Antum kan namanya Habib Syekh.
kok dipanggil Habib Sehrel? Nah, Itu kenapa tuh? Ini banyak, Beb. Kalau masalah itu sebenarnya udah saya rahasiakan. Intinya mereka tahu aja. Intinya mereka tahu Habib Sehrel dah selesai. Gitu. Karena banyak sekali relnya itu apa? Banyak yang bertanya-tanya. Alhasil Ana jelaskan nih, Beb. Beberapa kali Ana jelaskan. Mungkin banyak yang belum lihat videonya, tapi Ana jelaskan di channel Antum apapun nanti saya re-upload gitu. Bahwasannya Habib Sehrel, memang saya ini keturunan dari seorang Habib ya, wajar aja ada Habibnya itu. Terus nama saya Syekh bin Muhammad bin Mukhdar bin Abdullah bin Hamid bin Syekh Abu Bakar. Cuman orang di Tegal, saya kan tinggal di Tegal nih, Bib. Yang namanya Syekh itu enggak 1-2 orang, Bib. Banyak kan? Ya, banyak. Ada 4 orang. Gitu. Ada Habib Syekh, rumahnya di daerah Giren. Ada Habib Syekh, rumahnya di dekat Makom Haddad. Julukannya Habib Syekh Kuburan juga ada. Gitu, karena dekat Makom gitu. Ya, Habib Syekh Makom gitu. Nah, karena posisinya saya ini, rumah saya, Habib, itu di depannya kisaran 5 sampai 10 meter kurang lebih. Itu ada rel kereta api yang dimana itu jalur aktif, Habib. Jalur aktif dari Tegal menuju Purwokerto. Gitu, Purwokerto gitu, arah-arah sana lah gitu, Jawa Tengah. 24 jam deh tuh kereta tuh. Yogyakarta gitu. Itu lihat situ juga, Bib. Walhasil orang mengenalnya Habib Syekh gitu. Saya ngadakan acara akbar Maulid. Oh, ada acara akbar tuh di Habib Syekh. Kan orang banyak bertanya, ini Habib Syekh siapa gitu. Habib Syekh mana gitu. Nah, akhirnya orang menjuluki Habib Sehrel. Langsung nyambung Habib. Karena di samping rel. Samping rel gitu. Jadi julukannya Habib Sehrel, Habib Sehrel. Tapi keren juga, Bib, jadi Habib Sehrel gitu. Akhirnya luar negeri ya. Nah, yang pertama kali yang sini julukan Habib Sehrel siapa? Ingat gak? Atau nggak tahu siapa? Iya, yang pertama kali tuh. Oh, itu Habib Sehrel itu. Oh, itu yang julukin salah satu seorang kiai, Bib. Kiai. Kiai di daerah Brebes gitu. Dia ceramah di tempatnya anak gitu. Dia bahasnya tentang sholawat, tentang seher mania gitu, seher mania, pecinta Habib Syekh Solo gitu. Jadi kalian semua yang hadir majelis ini ya, kalian adalah pecinta Habib Sehrel juga dong gitu. Akhirnya nggak jauh beda antara seher sama sehrel gitu. Jadi itu dia pemirsa. Ternyata Habib Sehrel ini namanya Habib Syekh. Relnya itu julukan atau wakof, jadi sambung gitu. Walhasil, nah itu lihat. Nah, kemudian Bib, kalau menurut antum ini seharusnya kita ini umat Islam dalam menyikapi berita yang ada, ya, ini yang hoak lah, ini yang bener lah, harusnya gimana sikap kita? Apa kita udah wah kita frontal ini buat kan kebanyakan gitu netizen nih di komen-komennya. Kadang di komen kita juga begitu, Bib. Wah, ini komen itu wah pokoknya banyak lah, melaknat lah kalau kita lagi ini ada berita hoak, kita kasih nih tandingannya berita yang ini loh, yang aslinya tuh ini loh, begini loh kejadiannya. Tapi yang di kitanya itu banyak menghujat yang hoak itu. Nah, itu kalau menurut antum bagaimana harusnya sikap netizen ini bagaimana nih? Netizen nih sikapnya susah ditebak. Bener, anak ini ngerasakan, saya pribadi aja ngerasakan hujatannya netizen nih udah banyak, Beb. Ke antum tuh? Iya, banyak, Beb. Padahal anak memberikan kabar yang valid, memberikan kabar yang asli. Ini loh, seperti ini. Saya kemarin tuh terkait tentang pipinya Habib Bahar gitu, yang berdarah, Beb. Anak ini perlu diluruskan. Anak ngomong, Beb, bahwasanya pipinya Habib Bahar di sini itu dicakar kucing. Banyak yang netizen menilai, wah Habib Syekh penebar hoax. Sebenarnya yang terjadi bukan seperti itu. Kayak gitu. Oh, Habib Syekh ini penebar apa ini itu palsu. Habib jujur aja. Sampai anak dipaksa, Beb. Habib jujur aja tuh, Beb. Sebenarnya apa yang terjadi sama Habib Bahar? Disuruh jujur, Beb. Padahal orang ini udah kasih tahu tuh yang asli tuh ya. Kita orang ini udah jujur. Disuruh jujur. Walhasil anak cari tuh Jalil, sebenarnya apa yang terjadi? Dicakar kucing, Beb. Bahkan Jalil, ya udah ente bikin suara tuh, ente klarifikasi gitu terkait pipinya Habib Bahar. Akhirnya Jalil klarifikasi. Tetap aja netizen, Beb, ada yang menilai bahwasanya itu tetap hoax. Tetap hoax, tetap penebar berita palsu dan lain sebagainya. Ya Allah, ya kita, Beb. Netizen ini punya cara masing-masing untuk menilai. Ada yang percaya
ada yang tidak percaya gitu. Nah, antum kalau ada yang apa ke antum ini, wah antum nih begini dan lain sebagainya, sikap antum bagaimana sama netizen tuh? Kan mereka kan untuk Iya, yang negatif ke antum tuh. mereka kan tidak berani menampakkan wajah. Ah, ya. Mereka berani Cuman hanya komen doang tuh lewat ya. lewat Iya. komen. Beberapa kali bahkan WA saya kan WA umum, Beb. WA saya di deskripsi ada, di channel juga Iya. ada. Oh, saya tampilkan ini loh nomor WA saya gitu. Saya tampilkan. Walhasil tetap aja, Beb. Ada yang neror lewat WA, ya udah. Kalau netizen ada yang neror, sekiranya dia mengancamnya terus-terusan, WA terus-terusan, ya kita blokir. Selesai. Iya. Kita nggak mau ambil terlalu panjang lebar masalah hal ini, karena wajahnya dia tidak nampak. Kita telepon juga nggak angkat, diajak ketemuan juga tidak mau. Gitu. Apalagi kayak kita, Beb, yang satu perjuangan Iya. gitu. Antum nanti ini baru mungkin 1.500 subscriber. Ke depan ada 10.000, 15, 20.000 subscriber. Mungkin antum bakal dihujat, Beb. Dia netizen itu tidak memandang antum ini tua, tidak memandang itu antum ngaruh muda. ya. Mau Habib mau bukan. Habaib atau bukan. Antum ngaruh. ngomong mereka netizen tidak cocok, ya. Dia Udah, bakal menghujat pasti. antum. Hujat ya. Dan antum harus kuat, Beb. Harus kuat. Kalau anak, Gitu, tahan kalau banting. anak sih orangnya sabodoan, Bib. Kalau kata orang Sunda mah sabodeting. Nah, Bib, kalau antum nih, kalau kesah antum dari awal ngebangun channel antum ini apa tuh, Bib? Apa yang susahnya itu apa, senangnya itu apa? Itu apa aja tuh, Bib? Alhamdulillah nih, kalau susahnya kita banyak sekali, Beb. Kalau susah sama senang di YouTube itu banyak susahnya. Gitu. Apa tuh, Bib? Apa tuh? Susahnya kita cari konten gitu, kita mikir, kita enggak tidur ya. Kadang kita ninggalkan sesuatu kerjaan yang mungkin kelihatan nampak duitnya, sedangkan YouTube kan tidak nampak, Beb. Iya. Ya kita kerjakan yang tidak nampak, kita mikir, ngedit capek, kadang ngedit sendiri, mikir sendiri, terus butuh transportasi dan lain sebagainya, tidak ada biaya. Ya. Kita di situ kadang kesel, Beb. Keselnya gini. Kok saya mau cari berita tapi tidak dapat, saya mau cari berita yang terbaik untuk kasih kabar ke umat, tetap aja dihujat dan lain sebagainya. Ya itulah kalau kesana, Beb. Mereka kita info, mereka tidak ada bersyukurnya. Netizen ini kita kasih info, mereka tidak ada bersyukurnya, tetap kita dihujat. Itu kalau kesah saya, Beb. Sebagai apa ya, ibarat kayak jurnalis loh. Iya. Kita ini channel ibarat 250.000 subscriber itu masih sedikit, Beb. Coba yang jutaan subscriber. Mereka aja tetap ada yang menghujatnya. Iya, Seperti itu. iya. Ya pasti kalau kesah, wajar lah gitu. Kalau saya urusan transport, urusan yang lainnya. Kalau senangnya itu Kalau senangnya itu, Beb, Ana ada video lamanya Ana. Senangnya Ana itu ketika mencapai 10.000 subscriber. itu seneng dah tuh. Seneng banget, Beb, Wah. karena pertama kali YouTube. Dan saya menyarankan kepada para penonton khususnya, ya kalau kalian tidak puas dengan berita-berita apapun, informasi tentang apa yang saya berikan di YouTube ataupun channel antum, Beb, memberikan informasi, suruh netizennya yang bikin YouTube, Beb. Iya, Beb. Bikin sendiri deh. Iya, bikin sendiri. Kalau nggak Coba percaya ente dah tuh. perjuangkan sendiri, coba bisa Iya. apa kagak? Iya. Emang kata gampang gitu. Iya. Gitu, memang gampang apa? Kita orang juga butuh perjuangan, Beb. Iya, iya. Nah, berarti sampai sekarang nih udah berapa tahun berarti channel Ya, antum? kisaran hampir mau 2 tahun, Beb. 1 Hampir. tahun lebih lah, gitu, mau 2 tahun. Dan alhamdulillah dari hasil YouTube juga kita bisa mempercantik gitu, memperindah, mempercantik, memperlengkap daripada alat-alat media, Beb. Alat-alat media. Yang tadinya awalnya pakai handphone doang, Handphone antum doang. gitu ya. Handphone udah gitu, handphonenya jadul, Beb. Diri dan lain sebagainya gitu. Alhasil kita punya tim, beli mic yang pakainya kabel gitu. Dan ini dirasakan oleh antum, Beb, pastinya, Beb. Iya, iya. Mulai dari nol, antum mungkin pakai HP, terus pakai mic kabel. Nanti kedepannya antum punya tim, punya seperti ini. Nah, Ya, kalau sekarang nih antum ada tim. alhamdulillah ada, Beb. Ngedit Walaupun satu. masih sendiri apa sama Kalau tim? ngedit, waktu itu Ana ada tukang editnya gitu. Dan alhamdulillah tukang editnya nggak betah, Beb. Gitu, alhamdulillah tukang editnya nggak betah ya. Nggak betah, Beb. Maksudnya alhamdulillah Bersyukur uangnya aja. Ana ini, uangnya saya ini masih tetap gitu, Beb, nggak keluarkan gitu. Iya. Soalnya saya juga pas-pasan Iya. juga kayak gitu kan. Alhasil kita belajar, Beb, belajar dari YouTube. Kita kayak cara mengedit di YouTube kan banyak, kita belajar. Oh, Tutorial tutorialnya kita pelajari, dan alhamdulillah saya mengedit paling 10 sampai 15 menit aja jadi, Beb. Wajib, Atau wajib. videonya lumayan panjang, kita 10 sampai 15 menit aja jadi.
Gitu. Nah, jadi kalau menurut antum nih, Bib, media dakwah lewat media sosial nih kayak YouTube ini amat sangat bermanfaat atau nanti kedepannya bakal ada lagi atau gimana ya kalau menurut antum nih, Bib? Kalau saat ini terkait tentang masalah media sosial, ya, Bib, ya, sangat-sangat dibutuhkan sekali. Banyak orang yang dari luar negeri, luar kota, luar pulau, mereka ingin mengerti informasi, Bib. Kadang kan ya namanya di televisi mereka kan selalu berpihak terkadang, Bib. Ya, untuk menandingi pihak tersebut yang tidak berpihak dengan kita, maka harus, Bib, harus muncul daripada para orang-orang yang memang mereka mempunyai magnet untuk memberikan berita-berita kebenaran, berita-berita fakta. Contohnya kita. Mungkin banyak, Bib, dari orang-orang seperti buzzer-buzzer mereka yang selalu memfitnah Habib Rizik, memfitnah Habib Bahar, memfitnah bla 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 bla. Nah, untuk penyeimbang itu media sosial, mereka aktif di mana? Mereka aktif di Instagram, kita buat Instagram. Tandingi mereka, imbangi mereka. Mereka aktif di mana? Di YouTube. Kita imbangi mereka, mereka memberitakan tentang fitnah, kita beritakan tentang kebenaran. Dan itu harus memang kita punya, Bib. Gitu. Dan Habib Rizik juga selalu menyarankan zaman dulu ya, kita harus punya senjata media ya untuk melawan mereka gitu. Benar. Dan siapapun mereka yang mendukung perjuangan Habib Rizik, mereka aktif di media sosial. Dari saya channel Habib Syahril sangat-sangat mendukung, Bib. Seperti Babeh Aldo, ya, antum, mungkin beberapa habaib, mungkin ustadz dan lain sebagainya, ulama mempunyai channel YouTube. Saya siap mendukung di belakangnya sepenuhnya seperti itu, Bib. Berarti channel Ana didukung juga, Bib. Kita dukung, Bib. Penuh. Kita dukung penuh cinta, penuh perjuangan dah pokoknya. Anak promoin juga, Bib. Ya, jangan lupa nih. Yang lagi pada nonton, subscribe channel daripada Habib Novel Official. Ya, penting. Ini sahabat, guru perjuangan, dan mudah-mudahan beliau channelnya semakin besar. Dan juga channel beliau juga pastinya manfaat untuk membela habaib dan ulama. Nah, Bib, terakhir antum nih selain giat di YouTube, nah di luar itu antum kegiatan apa aja, Bib? Kegiatan anak banyak, Bib. Selain mengajar juga ada jadwal-jadwal ceramah. Saya juga ceramah. Taklim juga ada, Mas Taklim. Ada majelis taklim juga ada, pembangunan majelis taklim juga ada gitu. Alhamdulillah. Berarti tablik juga ceramah kemana-mana tablik juga akbar kesana kesini banyak. Udah banyak. Sampai luar pulau, Beb. Luar Allah, pulau pun ada Lampung dan lain sebagainya gitu. Cuman semenjak adanya corona ini, kita seperti dibatasin untuk berdakwah itu. Dan ini ada hikmahnya juga, Beb. Hikmahnya itu kita bisa aktif di media sosial. Ketika nggak ada corona, kayaknya media sosial kita remehkan, Beb. Ternyata media sosial sangat-sangat penting. Sangat penting. Seperti itu. Benar. Jadi ada hikmahnya juga. Ya, kita nggak kemana-mana, nggak aktivitas banyak di luar. Akhirnya media sosial kita konsen di sana. Jadi ladang dakwah juga. Ya, kegiatan di YouTube itu ceramah Muslim. Iya, ceramah Muslim. Lagi jual beli. Juga ada jual beli peci khas Habib Bahar gitu. Ada jual beli madu. Ya seperti itulah, Bib. Gitu untuk penghasilan sampingan gitu. Harus begitu, iya. Ya apa, Bib? Antum baru masuk YouTube baru berapa lama ini? Ana baru 3 bulan. Kurang lebih 3 bulan. Kurang lebih 3 Tapi bulan tentang ini. pastinya tentang habaib ya, Bib ya. Tentang habaib ulama ini. Channel tujuannya kemana, Bib? Kalau Ana masih gimana ya? Masih remeng-remeng nih tujuan Ana. Tujuan Ana nih. Cuman insyaallah awalnya emang Ana, kok jadi Ana yang ditanya sih? Emang awalnya Ana tuh ini bareng sama LDTV. Dan memang LDTV juga kita yang ngebangun bareng berdua sama Kang Rul Ikhlas nih. Nah, dari situ Ana rasa karena LDTV ini kita mengangkat berita-berita ya tentang Habib Rizik, tentang perjuangan. Butuhlah kita satu channel lagi tentang kajian-kajian. Nah, buatlah sama Ana kajian-kajian. Makanya di channel Ana buat kajian Ratibul Atos itu sampai hatam udah kemarin bulan Ramadan. Emang itu Ana niatkan itu. Nah, dan kesininya memang Ana niatkan juga untuk menunjang
dari channel LDTV juga kita tunjang agar suara ini lebih luas lagi. Oh, jadi LDTV itu tentang berita, terus Habib Novel Official itu tentang Ya, kajian gitu ya. kajian. Bukan berarti antum didupak sama LDTV, bukan ya, Beb ya? Oh, bukan, Dikeluarin itu. bukan ya? Wah, itu kayaknya hoak gitu. Ya. Tapi kayaknya bener kali ya. Para ulama dahulu bikin suatu apa namanya hasil Karya tuh, ya. pikiran itu pena melalui kitab. Ya, sekarang bisa jadi ada lewat YouTube, channel. ada Itu dia, itu sih. digital. Itu sih latar belakangnya. Ya. Masya Allah. Tapi Beb, terakhir Beb ya, terakhir. Karena udah berapa menit udah? Udah 20. 20 menit ya. Berarti 3 menit lagi lah. Ya, ya, ya. Terakhir, apa pesan antum nih Beb? Pesan antum buat aktivis yang berjuang lewat medsos ataupun lewat offline lah. Sebelum memberikan pesan, Beb, Ana mau tanya ini, Beb, gitu. Ana minta kejujuran dari antum. Antum ini di FPI ini sebagai apa, Beb? Antum di FPI kan, Front Persaudaraan Islam, atau antum sebagai apa ini? Kan kita nih tadinya Ana ini di LDF, Lembaga Dakwah Front. Kebetulan Ana jadi ketua Lembaga Dakwah Front se-Jawa Barat. Oh, se-Jawa Barat. Se-Jawa gitu. Barat. Nah, itu tugas kita emang tupoksinya hanya di dakwah. Di dakwah. Di dakwah. Tapi bukan berarti kita mengesampingkan hisbah. Nah, itu semua sejalan. Dakwah itu ya sekaligus nanti. Tetapi kita lebih banyak ke dakwah yang yang kita angkat ya tentang taklim lah, apa segala macam lah, pokoknya kita di dakwah sampai banyak kita gabung sama sama penanggulangan narkoba, pengentasan buta huruf baca Al-Qur'an. Macam-macam lah, banyak lah, program kita banyak. Berarti antum memang asli FPI ya, Bib, ya, waktu itu ya? Backgroundnya situ. Background FPI. Iya. Tapi kalau saya pribadi, Habib, ini perlu diklarifikasi juga nih, Bib. Mungkin karena saya sering membahas Habib Rizik, sering membahas Habib Bahar, akhirnya saya juga dipandang katanya Habib Syahril ini orang FPI. Orang FPI. Habib Syahril ini pengurus FPI, orang FPI dan lain sebagainya. Cuman perlu digarisbawahi, Habib, bahwasanya saya bukan orang FPI, bukan orang pengurus, FPI. bukan Cuman saya pakai baju laskar waktu ada. Iya, pernah. Waktu dulu saya memang pernah jadi laskar di FPI Pekalongan, Habib. Zaman saya masih mondok kayak gitu. Pernah gitu. Cuman pakai seragam doang gitu, Bib. Simpatisan aja dah. Simpatisan aja gitu. Alhasil, tapi saya perlu luruskan bahasanya saya bukan anggota FPI. Gitu. Tapi saya seorang pecinta, seorang pembela yang memang saya harus juga menyuarakan kebenaran tentang Habib Rizik dan Habib Bahar, karena saya mencintai beliau-beliau. Ini Habib Bahar juga guru saya, Habib Rizik juga gurunya Habib Bahar, kan gitu. Alhasil ya alhamdulillah akhirnya saya dipandang orang FPI, begitu saya dekat sama orang-orang FPI, tapi saya memang bukan anggota resmi dari FPI. Seperti itu. Jadi perlu digarisbawahi lagi, berarti untuk memandang kebenaran enggak perlu juga untuk masuk satu instansi atau organisasi. Selagi itu kita tahu itu benar, itu hak, ya wajib kita bela siapapun orangnya, apapun latar belakangnya. Nah, jadi itu dia ya. Jadi semoga channel antum tambah berjaya, Beb. Channel antum juga, Beb. Amin. Ya, semoga sampai 50 juta subscriber. Itu di channel Ana, Beb, terangkat di bawahnya itu ada channel antum, Beb, yang selalu kita bareng. Kalau perlu jangan di bawah ya, Beb ya. Bareng kita bareng, jalan. Bareng kita jalan. Tapi jangan nyelip ini, Beb. Takutnya anak merasa tersaingi di selip gitu. Enggak lah. Ya, enggak lah. Anak paling ke sini ke samping gitu kali. Aduh, ya akhirnya, Beb, semoga sehat walafiat dan dakwah antum di media sosial maupun di ranah yang lain diberkahi Allah dan betul-betul dapat pahala di sisi Allah. Ini tuh betul-betul ini tuh ranah ibadah. Amin ya Allah ya Rabbal. Pesannya kan sampaikan apa enggak nih, Beb? Pesannya boleh sampaikan. Boleh. Berarti belum ya? Boleh. Alhamdulillah, pesan dari saya cukup sedikit ya. Jadilah kalian wahai para pecinta ya, untuk selalu mencintai keluarga Nabi Muhammad SAW. Ya, mencintai para ulama. Dan jangan sampai ada rasa kebencian kalian terhadap ulama, ya, rasa kebencian kalian terhadap habaib. Ya Allah, kita ini apalagi khususnya umat Islam ya, kalian mau minta syafaat kepada siapa? Kepada Rasulullah. Rasulullah punya cucu Habib Rizik, Rasulullah punya cucu Habib Bahar, ya. Mau apa?
mau benci sama ulama. Ulama itu adalah pewaris daripada ilmunya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi Oh, wasallam. Dan bagi kalian semua ya para netizen khususnya yang memang benci dengan Habib Rizik, benci dengan Habib Bahar dan lain sebagainya, ya kita doakan. Kita nggak bakal membalas secara menghajar, Bib. Tapi kita doakan dengan mudah-mudahan mereka ini mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya khususnya mereka yang telah menzalimi para ulama, menzalimi para habaib, ya wabil khusus mereka lebih para detentor itu. Dan mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini kurang lebihnya mohon maaf ya apabila ada tutur kata salah gitu. Mudah-mudahan pertemuan saya dengan Habib Novel ini membawa berkah untuk kalian semua. Ya, terus dukung perjuangan daripada Habib Novel, terus dukung perjuangan daripada Habib Rizik dan Habib Bahar. Mungkin ini saja Bib yang saya sampaikan, Bib. Terima kasih banyak. Jadi itu dia perbincangan kita. Ya, semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah. Amin, amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.